Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Lagi Prof. buat Abdul Basit MAG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi dengan tema pola keberagaman masyarakat multikultural dalam perspektif fenomenologi. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga tetap bisa kuliah secara daring. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan mempresentasikan tema tentang pola keberagaman masyarakat multikultural dalam perspektif fenomenologi. Untuk materi presentasi pada kesempatan kali ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Yang A adalah pengantar atau introduction, B tinjauan literatur atau literature review, C metode atau metodologi, D hasil dan pembahasan result and discussion, dan E conclusion atau kesimpulan. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila apa yang nanti kami sampaikan ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang mungkin kurang sesuai, bisa dijadikan sebagai bahan diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, saya lanjutkan untuk pengantar atau introduction. Di negara Indonesia itu memiliki beraneka ragam keberagaman baik dari sisi suku bangsa, dari segi agama, budaya, etnis dan ras, kewilayahan, termasuk pemahaman dan penerapan nilai-nilai multikultural. Indonesia termasuk negara muslim terbesar tahun 2021 sebanyak 231 juta jiwa. Di urutan kedua ada Pakistan 212,3 juta jiwa. Ketiga India 200 juta. Kemudian untuk jumlah penduduk Indonesia sendiri di bulan Juni tahun 2021 mencapai 272,23 juta. Ini sumber kami peroleh dari Dukcapil tahun 2021. Selanjutnya, masyarakat yang multikultur menerapkan moto atau semboyan bagi bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Indonesia, berupa Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam, kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu. Jadi makna dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Pada layar berikut ada banyak masyarakat multikultur karena itu memang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Kesadaran adanya masyarakat multikultural ini sangatlah penting untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar utama terbentuknya masyarakat yang damai. Namun demikian, kecenderungan masyarakat multikultur pada konflik yang dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Ini adalah gambar adanya konflik keberagaman yang ada di dekat saya. Ini kebetulan lokasinya hanya kurang lebih sekitar 1 km dari rumah saya, tepatnya di Desa Meles, Adimulyo, Kebumen. Ini adalah gambar istilahnya konflik antar aliran agama. Ada aliran M dan ada aliran N yang saling berebut, atau ada yang melarang bahwa pengajian ini, aliran ini tidak boleh mengisi pengajian seperti ini di lingkungan ini. Ini yang sampai sekarang masih ada, itu adalah papan yang ada di sebelah atas ini. Ini tulisannya sampai hari ini masih ada, yang atas nama warga Desa Meles itu yang tersisa. Padahal sebelumnya ini kasus ini terjadi
hampir 2 tahun yang lalu, tepatnya di hari Kamis 28 November 2019. Baik, selanjutnya dengan berbagai konflik yang ada, memang perlu upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan hidup yang penuh dengan perbedaan di masyarakat yang multikultural. Kesadaran masyarakat multikultur, kesediaan menerima kelompok lain tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, baik budaya, etnis, gender, bahasa, maupun agama. Apa yang akan dikaji dalam makalah ini paling tidak ada 3. Yang pertama, bagaimana perspektif fenomenologi terhadap pola keberagaman masyarakat multikultur. 2. Bagaimana bentuk-bentuk pola keberagaman di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana umat Islam khususnya Muslim mensikapi keberagamaan dalam masyarakat multikultur. Tinjauan review yang pertama adalah untuk pola keberagamaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pola adalah bentuk atau struktur yang tetap. Jadi, pola tersebut digunakan agar sesuatu yang telah digambarkan tidak melenceng ke arah yang tidak seharusnya. Keberagaman dapat diartikan adanya kesadaran diri individu dalam menjalankan suatu ajaran dari suatu agama yang diyakininya. Selanjutnya, penelitian lain tentang pola keberagaman diantaranya yang dilakukan oleh Lutfi Rahmatullah, Suryo Adi Saputro, dan Darmawan dan kawan-kawan. Untuk penelitian dari Lutfi Rahmatullah tentang ideologi dan pola keberagamaan di tengah kemajemukan, menemukan bahwa ternyata masih ada, khususnya ini adalah penemuan atau penelitian Jemaat Ahmadiyah yang melihat bahwa berbagai kasus kekerasan yang menimpa mereka ini adalah sebagai wujud masih rentannya tingkat kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan, sehingga keragaman yang ada masih menjadi pemicu konflik. Suryo Adi Saputro, konstruksi konflik dan bina damai dalam keberagamaan masyarakat Jawa, menemukan bahwa masyarakat Jawa lebih memilih hidup rukun daripada konflik. Sedangkan menurut Dadang Darmawan tentang sikap keberagamaan masyarakat Muslim dalam menghadapi COVID, ternyata kegiatan ibadah yang dilakukan di masyarakat saat ini itu mengalami perubahan pola, sehingga yang awalnya hingar-bingar bersifat terbuka saat ini itu cenderung sepi dan tertutup. Harapan kehidupan dilandasi dengan perbedaan latar belakang agama atau penerapan hidup toleransi. Pendukung terjadinya hubungan antar umat beragama di desa Sendang Sari yang dilakukan oleh Idrus Ruslan adalah adanya dukungan dari tokoh-tokoh agama dan aparat desa baik formal maupun non formal. Pola atau model keberagamaan yang digunakan dalam masyarakat yang multikultur sebagai acuan dalam membentuk suatu sikap keberagamaan masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Kemudian untuk literatur masyarakat multikultur, istilah multikultur jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sekitar tahun 1960-an oleh James Beck 1984 tentang adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas yang sudah berjalan di Amerika. Selanjutnya, konsep yang relevan dengan multikulturalisme diantaranya adalah ada demokrasi, keadilan hukum, nilai-nilai budaya, keyakinan agama, ungkapan-ungkapan budaya, dan konsep-konsep lain yang relevan. Menurut M.R. Van Sidijk menguraikan bahwa kata multikultural bermakna multi, banyak, dan kultural atau budaya. Secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup di tengah-tengah budaya, etnis, dan kepercayaan yang berbeda. Baik, menurut Irmawati, masyarakat multikultur terlihat dari keragaman agama. Sedangkan menurut Swastika tahun 2018, pengamalan nilai multikultur khususnya yang ada di Desa Basarang, pelaksanaan acara keagamaan dilakukan oleh semua agama yang kondusif, saling menghadiri dan membantu, adat semua suku dan agama selalu lancar, dan program bantuan desa yang merata.
Selanjutnya menurut Susetyo Budi 2010, kehidupan multikultur ternyata lebih mudah berlangsung pada aktivitas publik seperti hubungan bertetangga, kerja, keagamaan, pendidikan, sekolah, tempat tinggal, dan acara-acara kesenian lain. Namun hambatan untuk menjalankan kehidupan yang multikultur lebih sulit berlangsung pada aktivitas sosial dengan tingkat keintiman yang tinggi seperti pernikahan. Intinya adalah semua individu dalam masyarakat memiliki kesetaraan nilai, derajat dalam mengabdikan serta menjalankan peran masing-masing dalam komunitasnya. Kerukunan masyarakat multikultur yang menganjurkan umat Islam berhubungan dalam kehidupan sosial dengan siapapun tanpa batas ras, bangsa, dan agama. Pola keberagamaan umat beriman bahwa agama pada dasarnya diperuntukkan bagi umat manusia untuk mempertahankan martabat dan kemuliaan manusia itu sendiri. Model kerukunan sosial masyarakat lain seperti masyarakat Cina Benteng tidak hanya terjadi di bidang seni, tetapi terjadi pula di pola-pola yang lain. Selanjutnya, persepsi fenomenologi. Secara bahasa, fenomenologi diadopsi dari bahasa Yunani painein yang memiliki makna memperlihatkan. Kemudian dari kata tersebut muncul painemeon yang bermakna suatu yang muncul. Istilah fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf kebangsaan Jerman yang hidup antara tahun 1859 sampai 1900 dalam sebuah karyanya yang berjudul Logische Anthropologie yang memuat rancangan fenomenologi. Mulai tahun 1970-an sampai sekarang menjadi patokan utama dalam pendekatan fenomenologi. Baik, Encyclopedia of Phenomenology yang ada dalam keluar Academic Publisher tahun 1997 paling tidak terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, fenomenologi konstitutif transendental. Yang kedua, konstitutif naturalistik. Yang ketiga, fenomenologi eksistensial. 4. Fenomenologi historis generatif. 5. Fenomenologi genetika. 6. Fenomenologi hermeneutis. Dan yang ketujuh, fenomenologi realistis. Pendekatan fenomenologi adalah bentuk pendekatan ilmiah yang berupaya mencari esensi dan hakikat di balik suatu kejadian. Dalam hal ini adalah manifestasi agama. Salah satu pendekatan metode dalam meneliti agama adalah fenomenologi yang bertitik tolak dari fenomen-fenomen yang tampak pada kesadaran. Pendekatan fenomenologi dalam studi Islam berupaya mengungkap makna suatu gejala, sehingga gejala dapat dipahami dan diterapkan dalam ajaran-ajaran agama. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif menggunakan paradigma post-positivis yang disebut juga paradigma interpretatif dan konstruktif yang memandang bahwa realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan antar gejala bersifat interaktif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, di mana penulis berupaya mengungkapkan makna dari suatu pola keberagamaan yang terjadi di masyarakat multikultur, sehingga pola tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam kegiatan keagamaan, institusi keagamaan, tradisi maupun simbol-simbol keagamaan. Nah, ini mohon maaf untuk hasil bahasa Arabnya di komputer ini tidak bisa tampil. Selanjutnya sebanyak 20,4 juta. Ini melanjutkan dari data dari pemeluk agama di Indonesia bahwa sebanyak 20,4 juta jiwa penduduk Indonesia memeluk agama Kristen. Kalau tadi pemeluk agama Islam itu ada 86, sekian. Kemudian pemeluk agama lain terdapat 8,42 juta jiwa atau 3,09 Indonesia yang agamanya Katolik. Penduduk Indonesia yang beragama Hindu 4,67 juta jiwa atau 1,71%.
yang beragama Buddha 2.04 atau 0,75%. Selanjutnya sebanyak 72,02 penduduk Indonesia beragama Konghucu, ada pula 102,51 penduduknya aliran kepercayaan. Nah, selanjutnya seorang muslim telah dijelaskan konsep tentang multikultural, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akrakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia membuat orang menjadi suku dan memiliki kebangsaan yang tujuannya adalah untuk saling mengenal. Demikian juga dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang menyatakan bahwa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa akhtilafu alsinatikum alsinatikum wa alwanikum. Ini tulisannya mohon maaf kurang jelas. Wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dalam praktek multikultural telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keteladanan umat dalam menjalankan ajaran Islam selama di Madinah. Beliau berhadapan dengan berbagai suku dan kepercayaan yang berbeda-beda. Hal ini dapat berarti bahwa upaya memperluas kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan kualitas pribadi harus diperhatikan sebagai memberikan wawasan ke dalam menyebarluaskan daya tangkap bersama dengan kesediaan untuk mempertahankan penerimaan timbal balik, upaya membangun lingkungan yang harmonis di tengah keragaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah lewat pendidikan, bahwa pendidikan multikultur bagi generasi muda mengingat Indonesia memiliki keragaman bangsa dan budaya. Bangsa ini hanya perlu menjaga keutuhan NKRI dengan tidak membedakan yang sama dan tidak menyamakan yang berbeda. Terakhir, kesimpulan bahwa multikultur sebagai adanya pengakuan akan martabat manusia yang hidup di tengah-tengah budaya, etnis, dan kepercayaan yang berbeda. Islam adalah agama yang menghargai perbedaan dan bahkan memberikan panduan rinci dalam mensikapi keberagaman masyarakat multikultural. 3. Konsep multikultural yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan Quran surah Ar-Rum ayat 22. Dan yang terakhir adalah banyak hal yang dapat dilakukan untuk membangun keberagaman masyarakat multikultural, memperluas kebaikan, membangun lingkungan yang harmonis di tengah keragaman. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Silakan nanti presentasi ini bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dan mohon masukan dari Prof. Abdul Basit untuk bisa memberikan tanggapannya terkait dengan materi presentasi yang kami sampaikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.